Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Barat. Kegiatan ini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan secara terbuka dalam bentuk kajian karya ilmiah skripsi. Kegiatan Skripsi Award ini bisa menjadi satu forum ya untuk berdiskusi, saling belajar. Berlandas pada teori pokoknya, saya berpendapat bahwa semakin banyak diagram yang saya buat menjadi dekorasi skripsi tesis akan membuat itu semakin hebat. Satu penelitian mengatakan bahwa bakteri tuberkulosis itu akan mati terkena sinar ultraviolet jika terpapar selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Jadi betul-betul penting ya, percaya. Baik, kita lanjut ke sesi ketiga presentasi kepada Audi Widianing Tias, dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Hari ini perkenankan saya menyampaikan hasil penelitian saya bertajuk Tata Ruang dan Bentuk Arsitektur Jawa pada Pelataran Dharmawangsa di Jakarta. Salah satu bentuk kebudayaan Indonesia yang kaya adalah arsitektur tradisionalnya, dan salah satunya adalah arsitektur Jawa yang erat dengan filosofi dan kepercayaan masyarakatnya. Namun sayang, arsitektur Jawa ini penerapannya memudar, dan Pelataran Dharmawangsa adalah salah satu objek di mana kita bisa melihat bentuk pelestarian arsitektur Jawa di kota Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjawab pertanyaan bagaimana tata ruang dan bentuk arsitektur Jawa pada Pelataran Dharmawangsa di Jakarta, untuk memahami bagaimana unsur-unsur kejawaan dapat ditemukan dan disesuaikan pada karya-karya arsitektur hari ini, seperti pada objek. Penelitian ini membandingkan nantinya antara kajian teori arsitektur Jawa dengan keadaan aktual objek studi, dianalisis kemudian mencapai kesimpulan. Ruang lingkupnya adalah 4 ruang makan utama di Pelataran Dharmawangsa dan 1 ruang surau atau musola yang ditandai dengan warna pada peta. Arsitektur Jawa itu ciri-cirinya secara umum adalah harmonis dengan alam, ditandai dengan struktur semi permanen, atap miring dan teritisan lebar, adanya penghawaan dan pencahayaan alami dan materialnya lokal. Bangunan ialah naungan dan personifikasi manusia, mencirikan pandangan hidup dan status pemiliknya, serta bersifat terbuka atau ramah. Teori ini diperdalam untuk ruang dan bentuk dengan 6 aspek utama dan 10 variabel, kemudian dinilai berdasarkan parameter sesuai, penyesuaian, dan tidak sesuai. Teori ruang yang pertama adalah orientasi. Arsitektur Jawa ini memiliki orientasi sumbu kosmis, yaitu arah hadapnya ke utara atau selatan berdasarkan dengan Gunung Merapi dan pantai selatan. Kemudian ruangnya terbagi menjadi 3 zona, yaitu pendopo, itu bagian publik, peringgitan semi publik, dan bagian dalam yang privat. Disusun berdasarkan sistem papat 5 pancer, 1 bangunan induk di pusat, dikelilingi bangunan tambahan di keempat arah mata angin. Kemudian bentuk bangunan beragam berdasarkan status pemiliknya, dari rendah ke paling tinggi ada panggang P, kampung, limasan, tajuk, dan joglo. Elemen pembentuk ruang tersusun atas bagian kepala, badan, dan kaki, serta memiliki siluet yang meninggi. Untuk bagian kepala ada atap dan plafon, bagian badan ada kolom, balok, dan dinding pengisi. Sementara untuk landasan ada perbedaan elevasi lantai. Kemudian strukturnya secara umum memiliki dasar yang sama, namun untuk joglo memiliki ciri khusus adanya konstruksi sakaguru dan tumpang sari di pusat bangunan. Objek penelitiannya adalah sebuah restoran bernama Pelataran Dharmawangsa berkonsep kediaman bangsawan Jawa yang terletak di Jalan Dharmawangsa Raya, Jakarta Selatan. Secara umum, Pelataran Dharmawangsa telah mengalami penyesuaian di ketiga variabel, yaitu orientasi, zonasi, dan tata ruangnya. Untuk orientasi, sungguhnya tidak lagi berorientasi pada Gunung Merapi dan pantai selatan karena posisi geografisnya di Jakarta. Dan zonasinya terdiri dari publik, semi publik, dan privat, tapi kini zona publik lebih dominan karena fungsinya yang kini adalah restoran. Selain ini juga memenuhi 11 dari 18 ruang pada arsitektur Jawa yang sesuai dengan fungsinya. Ada susunan bangunan induk yang dikelilingi bangunan tambahan, namun sudah beberapa mengalami pergeseran fungsi. Analisis bentuk yang pertama adalah ruang sedap malam.
Dia adalah ruang dengan kesesuaian tertinggi. Bentuk bangunannya adalah joglo jompongan, dilihat dari susunan kolom serta struktur atapnya yang bertumpuk. Kemudian juga memiliki siluet yang meninggi dan megah. Kemudian terdiri dari elemen kepala, badan, dan kaki, di mana penyesuaian terbesarnya terdapat pada elemen pelingkup ruang. Kini dindingnya sudah banyak diganti dengan elemen kaca sebagai bukaan mati. Kemudian juga ada dengan partisi kayu dan partisi batik yang dekoratif, lebih terbuka dan bersifat lebih kontemporer. Tapi meski penghawaan dan pencahayaan alami dari ruangan ini tetap masih terjaga. Dan strukturnya juga memenuhi elemen struktural joglo, dicirikan dengan adanya konstruksi sakoguru, juga dipenuhi dengan ornamen di lokasi yang sesuai dengan arsitektur Jawa. Berikutnya adalah ruang kenanga dan ruang mati yang akan dibahas secara bersamaan karena kemiripannya. Itu mayoritas sebanyak 6 variabel tidak sesuai dan terdapat satu penyesuaian yaitu pada variabel elemen landasannya. Bentuk dari ruang kenanga dan melati ini bentuk masanya minimalis dengan atap yang datar dan tidak terdapat penempatannya, tapi serupa dengan bangunan gandok atau bangunan tambahan. Dia tidak memenuhi elemen kepala, badan, kaki, namun ketinggian lantainya menunjukkan kesesuaiannya dengan posisinya di seperti gandok. Kemudian elemen pelingkupnya juga sudah banyak mengalami perubahan. Kini kolom dan baloknya sudah bermaterial baja dengan dinding yang didominasi elemen kaca. Kelebihannya karena dia transparan, kesan ruangnya paling terbuka dan menyambut dengan view taman yang juga sudah diatur untuk menyerupai taman di rumah-rumah Jawa. Adalah ruang kantil yang merupakan bangunan limasan cebokan. Dia mayoritas sesuai, yaitu sebanyak 6 poin dengan satu penyesuaian di variabel pelingkup ruang juga. Nah, dia adalah limasan cebokan, memenuhi konsep kepala, badan, kaki. Penyesuaian utamanya di bagian pelingkup yaitu kini dindingnya masih didominasi elemen kayu, namun sudah kedua sisinya diganti dengan dinding kaca dan jendela-jendela sebagai konti. Kelengkapan struktur dan ornamen arsitektur Jawa. Yang terakhir adalah ruang surau atau musola dengan kesesuaian sebanyak 5 dan penyesuaian di 2 variabel. Dia adalah bangunan berbentuk tajuk Semartinandu dengan tersusun dari atap berunjung dan kejan yang mengerucut, memenuhi konsep kepala, badan, kaki. Nah, penyesuaiannya juga pada bagian pelingkup, pintu dan jendela ini sudah diganti dengan pintu lipat dan tebeng atau semacam bovenlich yang ditambahkan dengan hiasan kaca patri. Strukturnya juga memenuhi kelengkapan, namun ada penyesuaian dan untuk ornamen juga sudah terdapat pada lokasi yang sesuai dengan arsitektur Jawa. Kesimpulannya, pada objek ini dapat ditemukan tata ruang dan bentuk arsitektur Jawa, namun dengan adanya penyesuaian di 3 aspek yaitu orientasi, zonasi ruang, dan elemen pembentuk ruang. Khususnya pada variabel pelingkup yaitu elemen dinding yang kini sudah dipadupadankan dengan banyak material transparan dan lebih modern. Kemudian sarannya perlu dipertahankan siluet yang meninggi yaitu elemen kepala, badan, kaki, dan atap sebaiknya tetap memiliki kemiringan meskipun ada intensi untuk menghadirkan konsep modern. Penggunaan jenis dinding dapat bervariasi, namun tetap pertahankan adanya bukaan serta prinsip penghawaan dan pencahayaan alami untuk menjaga hubungan antar ruang dan keharmonisan dengan alam sekitar. Demikian presentasi saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk presenter Audi. Untuk presentasinya, kita lanjutkan kepada presentasi yang kedua. Kepada Pininta Taruli, waktunya 7 menit, dipersilahkan. Selamat siang, nama saya Pininta Taruli. Pada hari ini saya akan menjelaskan skripsi saya tentang studi penjajahan Candi Buddha di Padang Lawas, Sumatera Utara, dan Mataram kuno. Dari pendahuluan bahwa ajaran Buddha memiliki ajaran kuat Hindu-Vedic, masuk ke Indonesia di abad ke-4 dan muncul di Sriwijaya pada abad ke-6 dan ke-7. Jadi seiring dan penyebarannya, arsitektur merupakan salah satu elemen atau simbol penyebaran. Untuk perumusan masalah, arsitektur Buddha di daerah Padang Lawas masih harus dikaji lebih lanjut persamaan dan perbedaannya karena tidak ada kitab pedoman. Kedua, arsitektur Buddha Sumatera belum memiliki ciri arsitektur yang dapat diklasifikasikan seperti candi di Jawa. Pertanyaan penelitian, apa kesamaan dan perbedaan unsur arsitektur Candi Buddha di Padang Lawas dan Mataram kuno, dan juga faktor apa yang menyebabkan persamaan dan perbedaan arsitektur. Tujuan penelitiannya mengetahui persamaan dan perbedaan berdasarkan unsur arsitektur, dan 2, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan perbedaan. Untuk landasan teori, terdapat arsitektur Candi Buddha, yaitu terdapat dari arti candi dan klasifikasi arsitektur Buddha. Kedua, teori ajaran Buddha, yaitu aliran Mahayana Vajrayana. Ketiga, untuk
Unsur arsitektur candi terdiri dari tata masa atau peletakan, tata ruang dan denah, stok bangunan, ragam hias, dan ornamentasi. Hasil pengamatan. Jadi diambil dari 8 objek, yaitu 4 candi Mataram kuno, yaitu Candi Mataram kuno yang terdiri dari Sewu, Kalasan, Mendut, Pawon, dan Padang Lawas Sumatera Utara, Bahal 1, 2, 3, dan Sipamutung. Untuk hasil dan pembahasan, pertama, dari tata masa atau perletakan, kemiripan pada pemilihan mata angin dipengaruhi oleh variasi waktu candi dibangun. Jadi kemiripan atau kesinambungan antara satu candi dengan yang lainnya dapat dilihat di Padang Lawas dan juga Mataram kuno. Tata masa perletakan dari persamaan Candi Buddha Sumatera dengan Candi Hindu tua India dan juga Mataram kuno di kemiripan komposisi candi berhadapan, pola linear berjajar, pertemuan titik pusat di tengah tapak, satu aksis, geometri tapak persegi panjang, titik pusat di tengah tapak, komposisi linear dan pola penjajaran candi, Candi Windu mundur dari titik pusat. Untuk perbedaannya terdapat dari Candi Buddha Sumatera dan Candi Buddha Mataram kuno, yaitu geometri tapak persegi panjang di Sumatera, bujur sangkar di Jawa. Dan juga aksis jumlahnya di 1 di Sumatera dan 2 aksis di Jawa. Untuk berdasarkan tata ruang, persamaannya terdapat penggunaan geometri dan pola denah, di mana penggunaan transformasi persegi. Sedangkan perbedaannya itu geometri denah teras di Candi Sumatera memiliki pola persegi dasar, sedangkan di Candi Buddha Jawa cruciform. Tata ruang, pola mandala dan garbadatu dan fajar datu terlihat pada kesimetrisan daerah bentuk bujur sangkar transformasi yang yaitu memiliki grid yang presisi. Secara horizontal atau daerah kesimetrisan tercerminkan dengan baik karena mencapai penggunaan grid. Persamaan pada pembagian 3 itu konsep Mahayana, kepala badan kaki menjadikan perbedaan yaitu skala rasio perbandingan, yaitu kepala yang lebih pendek di Padang Lawas dan tinggi di Mataram kuno. Untuk perbedaan bentuk dasar candi, Candi Sumatera itu memiliki bentuk yang lebih ramping, sedangkan Candi Mataram kuno lebih tambun. Persamaannya juga terdapat di light and shadow dan kemiripan bentuk dasar candi. Kemiripan juga terdapat pada kesimetrisan dan irama. Kesimetrisan memperlihatkan bagian kiri yang kanan dan sama, irama pada garis horizontal dan ornamentasi serta stupa yang diulang. Ragam hias dan ornamentasi, di mana siluet dari molding candi-candi di Jawa dapat diukirkan juga di Candi Padang Lawas, masih memperlihatkan molding arsitektur Buddha Mataram kuno. Tetapi perbedaannya, molding di Candi Buddha Padang Lawas memiliki kekurangan di mana tidak ada penggunaan molding pemuda pada candi. Persamaan pada bentuk atau sosok makara memiliki kemiripan. Jadi, tetapi perbedaannya terdapat elemen-elemen penambahan atau yang diubah. Untuk Candi Buddha Padang Lawas juga masih dikatakan memiliki kemiripan dengan ragam hias Candi Mataram kuno Jawa, di mana ukiran pada permukaan candi yaitu sulur-suluran, ornamentasi garis ketupat, interpretasi kepala kala dan dewa kepala pada kaki candi dan entrance candi Bahal 1, ornamentasi girlan, relief yaksa atau raksasa yang termasuk dalam non-rakatif. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pertama faktor religiusitas. Arsitektur dipengaruhi oleh aliran Buddha Tantrik Vajrayana, di mana kemiripan tata masa candi itu justru terdapat miripnya pada Hindu Mataram kuno dan tua Hindia, di mana satu aksisnya komposisi geometri tapak persegi panjang, pola mata berjajar. Terdapat juga penggunaan pedoman mandala, Vajrayatu dan Garbadatu terdapat di tata ruang dan geometri persegi. Untuk alam dan keteknikan, alam mempengaruhi tektonika, di mana pemilihan material digunakan untuk membangun candi. Jadi Candi Sumatera batu bata dan Jawa andesit. Bagian potongan candi, di mana bagian korbel itu di Candi Sumatera memiliki kemiripan di Candi Jawa, di mana teknik konstruksi batu bata memiliki bentuk dasar yang memiliki kemiripan dan dimungkinkan oleh dua teknik, yaitu teknik kunci maupun teknik gosok. Untuk sosial budaya politik, pola tata masa Candi Buddha Padang Lawas, pola linear berhadapan satu aksis memanjang dari entrance itu dipengaruhi di mana bahwa Padang Lawas bukan pemerintahan pusat tetapi pemerintahan bawahan, dan Candi Jawa itu memiliki penjelasan bahwa terdapat pemerintahan pusat dengan pola yang terpusat. Arsitektur jadi memiliki persamaan perbedaan karena komposisi penataan massa dan peletakan kompleks candi yang dipengaruhi di mana Candi Buddha Padang Lawas itu orientasinya sejajar dengan aliran sungai yang merupakan sebuah interpretasi lokal genius.
Untuk kesimpulan dan saran, di mana berdasarkan studi penjajaran, unsur arsitektur Candi Buddha Padang Lawas dan Mataram kuno terdapat persamaan, kemiripan, dan perbedaan yang dilihat dari tata masa, tata ruang, sosok bangunan, ragam hias, atau ornamentasi. Dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu dari faktor religiusitas, alam bahan keteknikan, dan faktor sosial budaya. Untuk pemikiran HR terdapat 3, yaitu arsitektur Candi Buddha Padang Lawas itu dapat dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu persamaan dan perbedaan dipengaruhi oleh arsitektur Candi Mataram kuno karena hubungan atau relasi antara kerajaan Mataram kuno dan Sriwijaya. Kedua, kemungkinan lain dapat dilihat dari pola tatanan basa arsitektur candi dipengaruhi oleh budaya setempat atau suku lokal, contohnya suku Batak. Jadi dapat dilihat dari pola tatanan basa rumah Batak dan juga pola candi. Ketiga, pemikiran akhir, di mana dimungkinkan juga dipengaruhi oleh pengaruh dari India Selatan, Sri Lanka, maupun India Timur Laut, dan pengaruhnya itu terjadi 2 arah. Untuk saran, ada 4, di mana disebutkan harus diperiksa kembali dengan sampel lebih banyak. Penelitian dimungkinkan mengkaji lebih banyak konsep relasi arsitektur. Penelitian berikut dapat diambil hubungan arsitektur dari unsur arsitektur candi dengan candi-candi yang luar Indonesia, dan juga kajian tektonika dengan pedoman Hindu, yaitu Manasara yang lebih dalam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk presenter Pinita. Kita lanjutkan kepada presenter yang terakhir di sesi 3 ini, kepada presenter Handoyo Lawiguna. Waktunya 7 menit, dipersilakan. Selamat siang para juri. Perkenalkan, nama saya Handoyo Lawiguna, NPM 2017-420017, akan mempresentasikan karya skripsi saya yang berjudul Kajian Karya Arsitektur Charles Wolfsmacher dan Henry McCann ditinjau dari prinsip arsitektur Nusantara. Pada periode 1900 sampai 1940, terjadi gerakan politik etis, yaitu politik balas budi untuk rakyat Hindia Belanda karena telah melakukan tanam paksa pada kebijakan politiknya. Karena hal tersebut, muncul banyak fungsi untuk mewadahi aktivitas baru, seperti sekolah, gedung pertemuan, bank, dan tempat hiburan. Sehingga arsitek Belanda datang dan berpraktik di Hindia Belanda dengan membawa pengaruh arsitektur dari Eropa yang belum banyak diintervensi oleh pemikiran lokal. Berlahel sebagai salah satu tokoh arsitek awal yang berkarya di Hindia Belanda berkata bahwa pentingnya pengaruh arsitektur lokal sebagai identitas dari arsitektur Hindia Belanda itu sendiri, dan setelah itu baru muncul pemikiran baru serta gagasan yang menjadi awal pencarian identitas arsitektur Hindia Belanda. Terdapat 2 figur yang sangat berpengaruh dalam perkembangan arsitektur kala itu, yaitu Charles Wolfsmacher dan Henry McCann, yang masing-masing memiliki pandangan dan idealisme tersendiri dalam respon arsitektur lokal. Schumacher yang anti arsitektur lokal, sedangkan Pon yang sangat pro-lokal, sehingga menimbulkan polemik terkait gagasan tersebut. Timbul isu ketika 2 arsitek tersebut diperkirakan menggunakan pendekatan arsitektur Nusantara, walaupun dari sudut pandang yang berbeda, sehingga timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut. Bagaimana sosok, konstruksi, dan tata ruang dari arsitektur karya Wolfsmacher dan Henry McCann ditinjau berdasarkan pemahaman arsitektur Nusantara. Dalam perkembangannya juga terdapat teori arsitektur Nusantara yang dikemukakan oleh Prof. Joseph Priyotomo yang tertulis dalam bukunya yang berjudul Priyotomo Membenahi Arsitektur Nusantara. Prinsipnya, arsitektur Nusantara memiliki 8 poin, baik secara fisik maupun non-fisik, yaitu arsitektur naungan, arsitektur 2 musim, ruang luar dan dalam, kebaharian, arsitektur daerah, respon gempa dan material organik, kebinekaan, dan mekanikan arsitektur Nusantara. Kasus studi yang dipilih ada 6 buah, masing-masing 3 karya Schumacher dan Pon, yang meliputi 3 fungsi berbeda, yaitu fungsi peribadatan, pertemuan, dan hunian. Bangunan-bangunan ini juga dipilih karena fungsinya sama, serta pengambilan data yang lebih mudah, karena objek sebagian besar berada di kota Bandung dan mudah didatangi. Dari Schumacher sendiri terdapat 3 objek, yaitu Gereja Katedral Bandung, Gedung Landmark, dan juga Villa Isola. Sedangkan Henry McCann ada Gereja Pusarang Kediri, Aula Barat Timur ITB, dan juga Villa Ons-Tuis. Setelah dianalisis, disimpulkan bahwa dalam membaca arsitektur 2 musim secara sosok, Schumacher cenderung menggunakan jendela dan lubang angin, setelah menggunakan lis beton sebagai tritisan. Sedangkan Pon menggunakan proporsi dan bentuk atap yang cukup besar. Jendela dan lubang angin dan bangunannya bersifat sebagai naungan karena minim sekat yang masif. Secara konstruksi, keduanya tidak merespon arsitektur 2 musim, namun secara tatanan ruang, Schumacher cenderung membuat ruang yang berbentuk pipih sehingga memudahkan cross ventilation dan memasukkan cahaya alami. Berbeda dengan Schumacher,
PON membuat ruang yang memiliki inner court sehingga terjadi jeda antar masa bangunan, membuat terjadinya sirkulasi udara dan cahaya matahari dibarengi dengan bentuk ruang yang pipih. Dalam membaca arsitektur daerah, Sumakar cenderung menggunakan elemen molding candi dan menghasilkan light and shadow. Ornamen kepala kala pada entrance pintu masuk juga seringkali digunakan dengan proporsi bangunan yang juga menyerupai candi. Sedangkan PON lebih membumi dengan arsitektur Jawa ataupun Sunda dan Padang, namun tetap menggunakan elemen dari candi seperti stupa pada atap Villa on Sluis. Dalam gereja Pusaran, strukturnya menggunakan prinsip soko guru pada area sakral dan menggunakan material lokal, yaitu kayu. Secara tatanan ruangnya, Sumakar dan PON sama-sama mengadaptasi tatanan ruang rumah Sunda yang memiliki 3 ruang utama pada fungsi hunian, dan memiliki aksis seperti kepercayaan Jawa yang mengarah ke utara dan selatan. Pada fungsi gedung pertemuan, beliau sama-sama mengadaptasi tatanan ruang pendopo yang memiliki 3 zona, di mana zona tengah merupakan area bebas kolom seperti pada pendopo. Pada gereja Pusaran, PON mengadaptasi tatanan ruang komplek rumah Jawa dan juga bisa ditafsirkan mengadaptasi tatanan ruang pura. Dalam menggunakan material, Sumakar cenderung menggunakan material anorganik, yaitu beton. Sedangkan dalam karyanya PON, materialnya didominasi oleh material organik seperti batu kali, kayu, dan bata. Terkait merespon gempa, prinsipnya ada 2, yaitu melawan atau mengikuti gaya gempa. Sumakar memilih untuk melawan gaya gempa dengan membuat konstruksi kolom dan dinding pemikul yang tebal. Sedangkan PON menggunakan konstruksi yang mengikuti gaya gempa, sekaligus mempelajari esensi dari struktur lokal, yaitu konstruksi luntur. Berikut ini adalah prinsip arsitektur Nusantara yang Sumakar tidak memiliki dibandingkan PON, yaitu kebinekaan, di mana dalam arsitektur PON terdapat beberapa pencampuran arsitektur tradisional dalam satu bangunan. Lalu mengkinikan arsitektur Nusantara, terutama pada eksperimen strukturnya, yang based on esensi dari arsitektur lokal, namun dibuat lebih modern secara konstruksi dan material. Serta arsitektur naungan, di mana bangunan minim sekat masif, sedangkan Sumakar lebih ke arsitektur perlindungan seperti di Eropa. Kesimpulan yang diambil untuk pendekatan perancangannya, Sumakar menggunakan pendekatan modern lokal, yaitu pemikiran arsitektur Eropa yang berusaha diadaptasi ke lokal, sedangkan PON menggunakan pendekatan lokal modern, yaitu berlandaskan pemikiran lokal, namun dibuat modern dengan muatan lokal adalah iklim, historical prototype, dan budaya. Timbul pertanyaan untuk renungan akhir. Di manakah sebenarnya posisi arsitektur Nusantara? Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dengan studi kasus 2 arsitek ini, saya rasa arsitektur Nusantara bersifat fleksibel, bisa melalui 2 pendekatan tersebut, di mana terbukti Sumakar yang terlihat kurang pro Nusantara, ternyata masih ada aplikasinya terkait dengan arsitektur Nusantara. Pertanyaan selanjutnya, karena arsitektur Nusantara bersifat fleksibel, apakah adaptif ke zaman sekarang? Saya rasa pemikiran Kenneth Frampton tentang regionalisme kritis bisa menjawab hal ini. Beliau berkata bahwa regionalisme kritis berkembang sesuai dengan zamannya. Dan juga mungkin ini bisa diadaptasi ke zaman sekarang gitu pemikiran Kenneth Frampton, karena kan beradaptasi terus. Nah, dalam konteks arsitektur Indonesia sekarang, prinsip dari arsitektur Nusantara yang dikemukakan oleh Prof. Yosef Riotomo bisa menjadi basis baru pembentuk regionalisme arsitektur Indonesia. Regionalisme arsitektur Indonesia juga sekaligus menjadi sebuah tantangan. Bagaimana pengolahannya di tengah situasi yang digempur oleh arus globalisasi. Apakah arsitektur Nusantara dan regionalisme arsitektur Indonesia sanggup menghadapinya? Tentu ini akan masih menjadi pertanyaan yang akan terus berjalan, sehingga perlu diperjuangkan nilai-nilai dan esensi lokal dalam berkarya arsitektur. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Kita lanjutkan kepada sesi pengulasan oleh Bapak Toto. Dipersilakan. Iya, pada Mas Audi ini. Di situ ada pernyataan bahwa rumah tinggal cenderung solider tapi ramah. Ini kayaknya nggak tepat ya, kata solider ini. Coba dilihat lagi nanti deskripsinya. Kemudian pada Mas Pininta. Pininta ini di dalam penyampaiannya, ini ada Candi Hindu tua India. Padahal sebetulnya kan yang dibahas adalah candi yang berkaitan dengan Mataram kuno itu kan. Di situ ditulisnya Candi Hindu tua India di tabel 3. Ya, mohon dikoreksi. Kemudian pada Mas Handoyo, ada pernyataan yang kurang tepat ini. Tata ruang gereja Posarang mengadopsi konsep joglo. Nah, ini yang tata ruangnya kok nggak tepat.
Jadi kalau tata ruang Posarang mengadopsi konsep tata ruang Joglo kayaknya nggak tepat. Ini tolong dicek lagi. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Toto untuk ulasannya. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab yang ketiga. Kepada Bapak Baktiar, saya persilahkan untuk memimpin jalannya acara. Baik, terima kasih Saudara Vincent. Ini dimohon mungkin barangkali Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, apakah ada yang berkeinginan untuk bertanya langsung, boleh juga, silakan. Selain yang mungkin yang ada di chat. Barangkali kalau ada yang mau langsung. Belum ada ya? Oke. Sambil kita menunggu saja kalau begitu. Ini ada beberapa poin pertanyaan yang sudah ada di chat ya. Mungkin barangkali bisa kita coba sampaikan. Yang pertama mungkin untuk Handoyo ya, Saudara Handoyo ini ya. Apa yang menjadi perbedaan pemaknaan arsitektur Nusantara dari Sumaker dan PON? Apakah alur perancangannya adalah arsitektur Nusantara yang diinjeksi dengan teknologi modern, atau arsitektur modern yang diaplikasikan nilai-nilai Nusantara? Silakan, mungkin barangkali bisa membantu pertanyaan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Seperti tadi sudah disebutkan di kesimpulannya di akhir, sebenarnya emang dari kedua arsitektur itu memiliki pendekatan perancangan yang berbeda, tapi sama-sama menggunakan prinsip arsitektur Nusantara. Kalau Sumaker lebih ke pendekatan modern lokal, itu tuh dari pemikiran-pemikiran dia di Eropa, terus dia adaptasi ke lokal. Namun kalau PON itu dia lebih mempelajari dulu dari arsitektur lokalnya itu sendiri, namun diinjeksi arsitektur modernnya. Contohnya kalau di Gereja Pusarang tuh dia tuh mempelajari struktur konstruksinya Jawa gimana, tapi dia coba injek dengan material dan konstruksi yang modern seperti di Eropa misalkan. Lebih seperti itu. Terima kasih. Cukup ya. Tidak perlu ditambah lagi, barangkali penjelasannya. Cukup? Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya. Mungkin sebelum, kalau ada pertanyaan langsung boleh juga nih ya. Tapi sebelum itu coba kita sampaikan pertanyaan yang lain untuk Audi ya. Mengapa arsitektur Jawa diterapkan pada rancangan bangunan yang diletakkan di tanah Jakarta dengan konteks kebudayaan Betawi atau Jawa Barat? Bukankah Jakarta memiliki konteks kebudayaan sendiri? Bagaimana tingkat kesesuaian arsitektur Jawa tersebut di tengah tapak dengan nilai kebudayaan yang berbeda? Nah, ini saya kira menarik ya, sesuatu yang diterapkan tetapi tidak dalam konteks nature-nya gitu ya. Nah, silakan Audi. Baik Pak dan teman-teman, untuk terima kasih review dan pertanyaannya. Untuk yang pertama, mengapa arsitektur Jawa diterapkan pada rancangan bangunan yang diletakkan di tanah Jakarta dengan konteks Betawi? Untuk gambaran umumnya, Plaza Dharma Wangsa ini sebetulnya bangunan existing-nya, yaitu joglonya, merupakan sebuah bangunan yang otentik. Jadi memang di situ dulu didirikan rumah tinggal dan sekarang dialihfungsikan oleh pengusahanya, pemiliknya. Dan setelah bangunan tersebut mulai diubah, nah ditambahkan bangunan di sekitarnya dan dipilih untuk melanjutkan konsep Jawa. Kenapa? Karena mungkin ada sedikit alasan untuk bisnis. Jadi Pelataran Dharma Wangsa ini restoran yang didirikan oleh pengusaha yang juga mengapresiasi budaya dan arsitektur Nusantara di Indonesia, dan dia tertarik dengan bagaimana arsitektur tradisional ini sepertinya bisa dibawa ke kota gitu. Jadi nggak melulu di sebuah kota itu kita harus membuat bangunan yang bergaya modern. Dan emang ingin menghadirkan nuansa Jawa yang kental di tengah kota. Nah, bukankah Jakarta memiliki konteks kebudayaan sendiri? Iya betul. Dan oleh karena itu tingkat kesesuaiannya Pelataran Dharma Wangsa ini memang nampak kontras sekali di Dharma Wangsa. Kalau ada yang pernah jalan-jalan ke Dharma Wangsa, mungkin situ sering melihatnya banyaknya taman, terus mall, terus rumah-rumah besar. Dan oleh karena itu justru kontras dari Pelataran Dharma Wangsa ini yang nampak membawa nilai jual ke bangunan ini, serta
hingga kini dia populer untuk acara-acara yang sifatnya semi formal, bahkan untuk santai, karena memang nuansanya yang dibilangnya adem gitu, jadi malah membawa kesejukan di tengah hiruk pikuk kota. Jadi singkatnya memang sebenarnya sangat kontras dengan lingkungan di sekitarnya. Seperti itu, apakah menjawab? Baik, terima kasih Audi. Mungkin barangkali Bapak Ibu teman-teman mahasiswa kalau ada yang mungkin memberikan tanggapan boleh juga ya, atau mungkin ada pertanyaan lanjutan ya, persilakan gitu. Nah untuk saat ini apakah ada yang mau langsung menanyakan, boleh juga ada, sebelum saya bacakan kembali pertanyaan yang lain. Barangkali dipersilakan kalau ada. Oke, sementara belum ya. Oke, sambil kita menunggu. Berikutnya untuk Pininta ya. Dalam perbedaan budaya, contoh Hindu dan Buddha, dalam kajian Anda, terdapat kemiripan-kemiripan dalam detail-detail dan elemen arsitekturnya. Bahkan di tempat yang aslinya jauh, apa teori Anda? Nah, itu mungkin barangkali ada yang sama ya, mungkin saya kira itu. Nah, itu apa? Mungkin barangkali ada teori yang mungkin bisa menjelaskan ini, silakan, Pininta. Untuk teori sendiri sih, karena yang saya tadi sudah state di awal, bahwa arsitektur Buddha memang tidak memiliki kitab pedoman seperti arsitektur candi Hindu. Nah, makanya arsitektur Buddha itu mungkin banyak meminjam budaya dari si arsitektur Hindu sendiri, tetapi arsitektur Buddha itu tetap memiliki sebuah contoh baik di Jawa itu sendiri. Jadi sebenarnya itu tergantung oleh ajarannya. Jadi misalnya jika ajaran yang saya highlight tadi adalah ajaran Vajrayana, karena yang saya bahas arsitektur Candi Buddha Padang Lawas. Nah, ajaran Vajrayana ini tuh sendiri merupakan memiliki akar yang sangat kuat di ajaran tantrik Hindu. Jadi justru malah si ornamentasi dan untuk komposisi serta serta titik pusat dan akses untuk denah maupun tampak maupun potongan itu banyak melihat dari si arsitektur Candi Hindu itu sendiri. Jadi mungkin untuk Candi Buddha ini sendiri memang tidak ada teori yang pasti untuk melihat si pedoman-pedomannya. Namun tadi yang balik lagi untuk buku yang saya pakai untuk arsitektur Buddha sendiri itu ada di Buddhist Architecture yang Lee Hu-Pok itu di tahun 2018 diterbitkannya. Itu sih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu teman-teman, barangkali kalau masih ada, mungkin saya coba tanyakan terlebih dahulu ke MC ini, Saudara Vincent, apakah sesi ini sudah cukup atau masih ada waktu barangkali? Waktunya masih cukup lama sih Pak, sampai 11.40. 11.40, tapi kan masih ada sesi 4 kan? Iya Pak, masih ada. Nah, ya saya kira kita harus berikan kesempatan untuk yang keempat ya, karena ini masih ada, kalau tidak salah ada 3 lagi ya. Iya, Oke, Pak. barangkali kalau begitu supaya waktunya tidak terlalu berlarut-larut, nanti saya pikir 3 pertanyaan untuk 3 penyaji ini saya pikir cukup mewakili ya, istilahnya satu permasalahan yang kemudian ditanyakan dan tadi juga sudah dijawab. Jadi saya kira terima kasih untuk Audi, Pininta, dan Handoyo ya. Saya kembalikan kepada MC, Saudara Vincent, terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk sesi diskusi dan tanya jawab yang ketiga.